Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajatul Zahro dengan NIM 200210204095 dari kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul respirasi pada makhluk hidup. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Kemudian yang kedua untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang pertama kali ini yaitu ada 3 botol plastik dengan ukuran kecil, kemudian kecambah atau tauge secukupnya, kemudian 4 buah sedotan, kemudian kapas secukupnya, kemudian ada plastisin, kemudian ada pewarna makanan, kemudian ada kapur sirih, kemudian air secukupnya, kemudian 1 ekor jangkrik, kemudian kertas label, kemudian 1 buah sendok, kemudian penggaris, dan yang terakhir adalah stopwatch menggunakan HP. Langkah-langkah pada percobaan ini, yang pertama kita siapkan 3 botol berukuran kecil yang sudah diberi label A, B, C. Kemudian kita siapkan kapur sirih. Setelah itu kita campur dengan air secukupnya. Setelah itu kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan air kapur sirih ke dalam setiap botol. Kita masukkan sedikit saja. Nah, setelah itu kita masukkan kapas ke dalam setiap botol. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan kecambah atau toge ke dalam botol yang pertama, yaitu botol yang berlabel A. Kita masukkan toge secukupnya saja. Nah, setelah itu untuk botol yang B, kita masukkan jangkriknya ke dalam botol. Nah, untuk yang botol C, kita tidak beri apa-apa di dalamnya. Untuk langkah selanjutnya, kita ambil plastisin, kemudian kita lebarkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan sedotannya ke dalam plastisin. Nah, seperti ini. Usahakan tidak ada celah-celah pada botol sehingga tidak ada udara yang masuk. Setelah itu kita masukkan ke dalam mulut botol. Nah, selanjutnya untuk botol yang B,
kita lakukan langkah yang seperti tadi. Kita masukkan sedotannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam botolnya. Setelah itu botol yang ketiga. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita campur pewarna makanan dengan air. Kemudian kita teteskan air ke dalam setiap sedotan. Setelah kita tetesi sedotan dengan air pewarna, kita amati perubahan yang terjadi pada interval waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, setelah 5 menit kita amati. Di sini pada botol A, air pewarna mulai turun sedikit ke bawah. Kita amati perubahan yang terjadi pada botol B. Nah, air pewarna sudah mulai turun ke bawah beberapa senti. Nah, setelah 5 menit perubahan yang terjadi pada botol C. Air pewarna tetap berada di atas, tidak turun ke bawah. Nah, setelah 10 menit kita amati perubahan yang terjadi pada pewarna sudah mulai turun ke bawah lagi. Nah, setelah 10 menit perubahan yang terjadi pada botol B, air mulai turun ke bawah lagi. Untuk mengetahuinya, kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris seberapa jauh air pewarna turun ke bawah. Nah, perubahan yang terjadi pada botol C setelah 10 menit. Nah, air pewarna tetap berada di atas, tidak turun ke bawah. Nah, setelah 15 menit kita amati perubahan yang terjadi pada air pewarna. Di sini air pewarna sudah mulai turun lagi. Kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, setelah 15 menit perubahan yang terjadi pada botol B, air mulai turun lebih ke bawah lagi. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris seberapa jauh air pewarna berjalan ke bawah. Nah, setelah 15 menit perubahan yang terjadi pada botol C, air tetap tidak turun ke bawah. Setelah 20 menit kita amati perubahan yang terjadi pada botol A. Nah, airnya mulai turun ke bawah lagi. Kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris seberapa jauh air berjalan ke bawah. Botol B setelah 20 menit perubahannya yaitu air pewarna turun lebih ke bawah lagi. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat mengukur menggunakan penggaris seberapa jauh air mulai turun ke bawah. Perubahan yang terjadi pada botol C, air tetap tidak turun ke bawah. Nah, setelah 25 menit kita amati perubahan yang terjadi pada botol A. Nah, di sini air sudah mulai turun ke bawah lagi.
Untuk mengetahuinya, kita dapat mengukur seberapa jauh air turun ke bawah. Kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris. Lalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Perubahan yang terjadi pada botol B. Nah, perubahannya, air sudah mulai turun ke bawah lebih jauh lagi. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris seberapa jauh air turun ke bawah. Nah, dan yang terakhir pada waktu 25 menit, perubahan yang terjadi pada botol C. Nah, perubahannya, air pewarna tetap berada di atas, tidak sampai turun ke bawah. Nah, kesimpulannya di sini terbukti bahwa respirasi membutuhkan udara atau oksigen. Dapat dilihat buktinya melalui air pewarna yang terus berjalan ke bawah atau mengalir ke bawah. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang kedua kali ini yaitu 3 buah botol plastik yang sudah diberi label A, B, C, kemudian 6 buah sedotan, kemudian air kapur sirih, kemudian plastisin, air secukupnya, dan kertas label. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua kali ini, yang pertama, kita siapkan air kapur jenuh, di mana air kapur jenuh itu didapat dari kapur sirih yang sudah dicampur dengan air, kemudian diendapkan selama 1 malam, sehingga menghasilkan air kapur yang jernih. Seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan 3 botol plastik yang sudah kita beri label A, B, C. Setelah itu kita masukkan air kapur jernih ke dalam setiap botol dengan ukuran yang sama. Langkah selanjutnya yaitu kita lapisi mulut botol dengan plastisin. Kemudian kita masukkan sedotannya ke dalam plastisin. Setelah itu kita masukkan ke dalam botolnya. Untuk sedotan yang pertama, kita masukkan sampai menyentuh ke airnya. Nah, untuk sedotan yang kedua, kita masukkan tapi tidak sampai menyentuh airnya. Setelah itu, untuk botol yang kedua, kita masukkan sedotannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam botolnya. Nah, untuk botol yang kedua ini, sedotan yang pertama kita masukkan tidak sampai menyentuh airnya. Kemudian untuk sedotan yang kedua, kita masukkan sampai menyentuh dengan airnya. Seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, kita masukkan sedotannya. Kemudian kita masukkan ke dalam botolnya. Nah, untuk botol yang ketiga ini, sedotan yang pertama tidak menyentuh air dan sedotan yang kedua
menyentuh air. Langkah yang selanjutnya yaitu hiruplah udara dari botol yang berlabel A melalui sedotan yang kedua, yaitu sedotan yang tidak menyentuh air. Kemudian kita hembuskan udaranya ke dalam botol B melalui sedotan yang kedua yang menyentuh air. Lakukan sebanyak 15 kali. Nah, setelah melakukan langkah yang tadi sebanyak 15 kali, kita dapat mengamati perubahan yang terjadi pada air. Nah, yang pertama yaitu pada botol yang berlabel A. Nah, di sini kondisi air sedikit keruh. Hal ini dikarenakan CO2 atau karbon dioksida yang masuk melalui sedotan saat kita hendak menghirup udara dari dalam botol. Nah, kemudian perubahan yang terjadi pada botol berlabel B, di sini kondisi air sangat keruh. Hal ini dikarenakan CO2 yang ditiupkan pada sedotan melalui mulut. Kemudian yang terakhir kondisi pada botol yang berlabel C. Nah, di sini air tetap jernih dikarenakan pada botol yang berlabel C tidak ada CO2 atau karbon dioksida yang masuk. Kesimpulannya di sini terbukti bahwa proses respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Buktinya dapat dilihat pada air kapur yang awalnya berwarna jernih menjadi keruh. Hal ini dikarenakan CO2 atau karbon dioksida yang masuk. Di mana air kapur itu menjadi keruh dikarenakan adanya reaksi endapan dari air kapur dengan karbon dioksida. Nah, sekian praktikum IPA kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.